Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduka ya Rabb kama amartana an nahmadak. Nusalli wa nusallimu ala habibina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du. Jamaah sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Dalam masa-masa yang tidak mudah hari ini, ada sikap sejarah yang pernah ditampilkan oleh para sahabat, yang mana ujian juga pernah datang kepada mereka. Hal ini kita temui dalam kitab-kitab sejarah, khususnya ketika seorang pemimpin mulia bernama Sayyidina Umar bin Al-Khattab, bahkan kepemimpinannya diakui oleh orang-orang barat sebagai kepemimpinan terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ujian pun menanda mereka. Di tahun ke-14, 15, 16, 17 Hijriah, Allah titipkan kepada mereka ujian keberkahan yang begitu indah. Persia ditaklukkan, harta dibawa melimpah ruah menuju ke kota Madinah. Setiap orang takjub dengan subsidi yang diberikan pemerintah, miliaran jumlahnya. Karena harta yang dibawa dari Persia menuju ke kota Madinah ada 3 triliun dinar. 1 dinar 4 juta, dikali 3 triliun, sangat luar biasa banyak saat itu. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab menangis, hadza laysa min zanil khair, ini bukanlah timbangan sebuah kebaikan ketika diberikan kelimpahan harta. Andai saja ini timbangan sebuah kebaikan, harusnya harta ini dititipkan kepada baginda Rasulullah. Tetapi apa yang terjadi di masa Rasulullah, Rasul menggajal perutnya saking laparnya. Kalaupun ini adalah batasan dari sebuah kebaikan, harusnya ini diberikan kepada khalifah sebelumku, Abu Bakar As-Siddiq. Tapi dia saking kurusnya, sampai izarnya, sampai sarungnya sering melorot. Karena saking kurusnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau nangis sesenggukan dengan limpahnya harta ini. Sampai puncaknya di tahun ke-17, 18, 19 Hijriah, Allah uji dengan ujian yang berbeda dengan tahun ke-14. Allah timpakan 3 tahun berturut-turut tidak turun hujan sama sekali. Kekeringan di mana-mana, pertanian tidak ada yang menghasilkan, debu berterbangan, ternak-ternak gelimpangan mati. Maka apa yang terjadi? Banyak di antara mereka yang syahid saat itu meninggal karena saking kelaparannya mereka. Dalam kondisi seperti itu, semua sahabat berpikir bagaimana kita mencari solusinya. Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan harta tidak lagi ada gunanya saat ini. Dinar mereka banyak, uang mereka banyak, tapi tidak bisa beli makan sama sekali. Orang-orang di jazirah sekitar kota Madinah semua berbondong-bondong menuju kota Madinah untuk minta perlindungan dari sang khalifah, dari presidennya. Maka apa yang terjadi saat itu? Setiap orang berbondong-bondong untuk saling bersedekah. Sayyidina Utsman membawa dagangan dari kota Syam yang saat itu tidak kena imbas dari sebuah kekeringan ini. Di pinggiran kota Madinah, para tengkulak-tengkulak, para pedagang-pedagang sudah berdatangan menyambut dagangan ini. Mereka menawar dagangan Sayyidina Utsman bin Affan yang jumlahnya sangat luar biasa banyak. Mereka menawar kepada Sayyidina Utsman, wahai Utsman, berapa engkau beli modalnya di kota Syam? Maka aku akan bayar 2 kali lipat. Engkau akan untung 100% dengan perdaganganmu ini. Kata Sayyidina Utsman, enggak, ada yang menawarku lebih tinggi daripada itu. Ya sudah wahai Utsman, aku bayar 3 kali lipat. Enggak, ada yang menawarku lebih tinggi daripada itu. 4 kali lipat, tidak, ada yang lebih tinggi. 5 kali lipat, tidak, baik terakhir 6 kali lipat. Engkau akan menjadi orang paling kaya di kota Madinah. Kalau bahasa kita, aku akan masuk dalam Forbes nomor 1 orang terkaya di dunia.
Enggak, ada orang yang menawarku lebih tinggi daripada itu. Marah pedagang itu pun marah. Wahai Utsman, siapa yang menawarmu lebih tinggi daripada aku? 6 kali lipat engkau. Untung 600%. Ada. Siapa? Yang menawarku adalah Allah Subhanahu wa taala. Maksudmu apa? Aku sedekahkan seluruh harta yang aku bawa ini dari kota Syam seluruhnya bagi orang-orang muslimin. Sayyidina Utsman saat itu bisa berkesempatan menjadi orang paling kaya raya di kota Madinah, bahkan mungkin sejazirah Arab. Tapi beliau tidak melakukannya dan beliau membagikan harta itu kepada sahabat-sahabatnya. Beliau melihat ada janji Allah minimal akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat dan maksimalnya unlimited dari Allah Subhanahu wa taala. Di masa kelaparan itu banyak di antara mereka yang meninggal, banyak mereka yang syahid. Sayyidina Umar bin Khattab berjanji ketika umatnya belum bisa makan dengan nikmat, beliau tidak akan pernah menyentuh makanan kecuali roti kering dan minyak zaitun. Wajah Sayyidina Umar bin Khattab itu putih kemerah-merahan karena 2 tahun setengah itu beliau tidak makan kecuali minyak zaitun dan roti, minyak zaitun dan roti. Beliau tidak makan daging, tidak makan mentega, tidak makan yang lain, hanya zaitun dan roti. Wajah beliau pucat berubah menjadi hitam kekuning-kuningan. Sampai para sahabatnya yang lihat, kasihan wahai Amirul Mukminin. Dan di saat itu pula ada seorang sahabat mulia yang bernama Abdurrahman bin Auf mengatakan pada khalifah, barokah barokah ya Amirul Mukminin, berkah berkah wahai Amirul Mukminin, selamat selamat wahai Amirul Mukminin. Umar dengan marah mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, wailak ya wahai Abdurrahman bin Auf, celaka engkau wahai Abdurrahman bin Auf, musibah sebesar ini kau katakan sebagai keberkahan. Dari mana kau dapati keberkahan dari musibah seperti ini? Dan Abdurrahman bin Auf mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ketahuilah, andai saja musibah ini terjadi di Jazirah Arab ketika kami masih dalam keadaan jahiliyah, kami tidak akan pernah mendapati orang Arab masih survive. Mereka akan saling bunuh satu sama lain. Mereka akan saling membunuh untuk sebulir gandum. Tapi Masya Allah Amirul Mukminin, musibah ini terjadi ketika engkau menjadi pemimpin bagi mereka. Lihat di sana, ada orang yang saling menyuapi satu sama lain. Mereka lapar, tapi mereka lebih mementingkan saudara-saudaranya. Lihat wahai Amirul Mukminin, di situ ada seorang sahabat namanya Ahnaf bin Qais. Dia lari sini lari sana membawa air karena dia tidak punya makanan. Dia juga lapar. Dia coba memberikan apa yang dia punya untuk sahabat-sahabatnya. Masya Allah, inilah keberkahan itu wahai Amirul Mukminin. Andai saja musibah ini ketika engkau bukan pemimpinnya, maka rakyatmu akan saling tamak dan mereka akan saling menimbun makanan-makanan, tidak mengurusi saudara-saudaranya. Tapi ketika engkau menjadi pemimpinnya dan engkau berikan contoh yang terbaik, engkau pun lapar seperti mereka lapar, maka engkau lihat rakyatmu saling menyuapi satu di antara mereka. Mereka tidak ada yang egois memikirkan perutnya sendiri. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, maka semoga kisah sejarah ini bisa terulang kembali di negeri ini. Negeri yang sangat diharapkan bagi penduduk dunia muslim khususnya. Khatib pernah 5 tahun ada di Libya. Ketika ditanya, "Minan enta, dari mana engkau?" "Ana min Indonesia," saya dari Indonesia. Mereka takjub dan berikan hormat tertinggi. Oh Masya Allah, akbaru daulatil muslimina fil alam. Itu adalah negeri terbesar muslimin di seluruh dunia. Dan harapan besar bagi dunia ada di Indonesia. Maka sikap sejarah ini semoga bisa kita tanamkan di dalam hati kita dan kita praktekkan dalam keseharian kita, khususnya ketika pandemi melanda. Patut berbangga 2 tahun ini berturut-turut Indonesia menjadi negeri yang paling dermawan di dunia karena berbagi zakatnya dan sedekahnya. Kita temukan box-box Jumat dibagikan di masjid-masjid, Masya Allah. Setidaknya bapak-bapak yang biasanya mengangkat sampah-sampah itu, mereka bisa merasakan ayam ketika di hari Jumat dari berbaginya Bapak Ibu semuanya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin. Berdoalah karena doa di antara 2 khutbah di antara waktu mustajabah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduka ya Rabb kama amartana an nahmadak, nusalli wa nusallimu ala habibina sayyidina maulana Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat rahiman rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini khatib ingin mengingatkan kembali, jika kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan dialah sebaik-baik penolong, maka ternyata Allah memberikan sebuah prinsip yang sangat mudah, prinsip cermin. Wallahu fi aunil abdi maka abdu fi auni akhihi. Ketika kita ingin ditolong sama Allah, maka tolonglah hamba yang lainnya, saudara-saudara kita. Tapi kalau kita ingin dicuekin sama Allah, maka cuekinlah teman-teman kita dan saudara-saudara kita. Prinsip yang diberikan Allah sangat sederhana. Salah satu di antara orang yang doanya sangat mustajabah adalah doa orang terzalimi. Kenapa? Allah bersama mereka, Allah yang menolong mereka. Dan salah satu di antara doa yang mustajabah adalah doa yang tidak diminta. Ketika kita bisa jadi menolong orang lain, dia begitu tulus dia mendoakan kita, maka itulah yang menggetarkan arsy-Nya Allah. Ketika Allah mudahkan kita untuk menjadi satu di antara wasilah kebaikan, menebarkan sedekah, menebarkan kebaikan bagi saudara-saudara kita. Semoga Allah pilihkan kita menjadi satu di antara hamba-Nya yang diberikan kecukupan dan dimudahkan untuk berbagi ke dalam sesama. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rfa' hadzal bala wal waba wal fakhsha wal munkar min baladina hadza Indonesia wa min biladil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Amin. Aqimus shalah. الله أكبر.